Oke, selamat sore rekan media. Kita ada di pre-match press conference Indonesia dengan Lebanon untuk pertandingan besok. Di depan kita ada Coach Indra Safri dengan kapten tim Rizky Ridho. Pertama dari Coach dulu, Coach, buat pertandingan besok ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu selamat datang untuk Lebanon yang sudah mau hadir untuk memenuhi undangan PSSI dalam rangka untuk beruji coba dengan tim nasional SEA Games yang notabene akan mulai mengikuti event di akhir April nanti. Tentu uji coba ini akan kami pergunakan semaksimal mungkin. Pertama, tentu menentukan siapa sih skuad 20 orang terbaik tersebut yang akan kami bawa nanti ke SEA Games, karena memang sesuai regulasi SEA Games hanya diperbolehkan membawa 20 pemain. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mematangkan game plan kita dengan lawan yang mungkin ada 4 uji coba yang kami rancang di program ini, yaitu pertama dengan Bayangkara, yang kedua dengan Lebanon, yang ketiga juga dengan Lebanon, dan yang keempat nanti dengan tim lokal lagi antara PSM atau Dewa United. Jadi tadi diorganize oleh PSSI. Dan keempat, pertandingan ini akan kami umpamakan simulasinya kita main di grup nanti, di mana kita akan bermain 4 kali pertandingan dan kita simulasikan lebih ketat daripada pertandingan di SEA Games. Kalau SEA Games ini saya bersyukur tidak seperti SEA Games yang pernah saya ikuti di Filipina, di mana begitu ketatnya jadwal pertandingan, tetapi ini alhamdulillah pertandingan malahan tanggal 29, setelah itu 4 hari setelah itu baru kita main lagi, kalau nggak salah tanggal 4, setelah itu tanggal 7, setelah itu tanggal 10 di penyisian grup. Dan mudah-mudahan 4 pertandingan ini benar-benar kita bisa nanti mengambil manfaat untuk kita. Coach, terima kasih. Berikutnya Ridho, besok Ridho. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman untuk pertandingan besok. Semuanya sudah siap. Semoga kami bisa menampilkan yang terbaik dan bisa menampilkan sesuai arahan dari pelatih. Tentunya kami akan bermain semaksimal mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Ridho. Berikutnya pertanyaan dari rekan media. Silakan. Pertanyaan pertama dari mana? Nama dan media silakan. Ya, selamat siang, saya Rauf dari Antara. Coach mau nanya aja, kan kemarin dalam Bayangkara, apakah udah ada kerangka tim? Jadi Coach sudah punya kerangka tim untuk mungkin buat 3 pertandingan uji coba ke depan. Gitu aja Coach, makasih. Iya, kalau di uji coba lawan Bayangkara itu kita memainkan semua pemain, dan waktu itu saya minta ke Coach Agus, pelatih Bayangkara, kita ingin melihat semua pemain bermain, dan alhamdulillah kita sudah melihat itu semua. Dan seperti yang ditanyakan, saya semakin paham kualitas para pemain yang kemungkinan nanti akan kita kerucutkan dari 34 pemain menjadi 20 pemain tersebut, termasuk di progres uji coba juga nanti. Pertandingan yang besok malam kita juga mulai mengerucutkan sesuai dengan regulasi pergantian tak bebas lagi, dan ini tentu juga dari sisi formasi pemain dan pemain-pemain yang akan mengisi posisi-posisi tersebut juga akan mulai mengerucut siapa mengisi posisi-posisi terbaik, pemain-pemain terbaik yang mengisi posisi tersebut. Pertanyaan berikutnya ke pelatih atau pemain, silakan. Selamat sore Coach, Ya. Diego dari CNN Indonesia Coach. Coach, kalau ingin menerapkan game plan, kalau di klub itu kan waktunya lebih lama Coach, sedangkan kalau di timnas waktunya lebih sedikit. Kalau Coach Indra sendiri menyiasatinya seperti apa Coach? Terima kasih. Iya, saya bersyukur sekarang hadir menangani tim nasional SEA Games dengan pertama para pelatih di klub makin lama makin banyak diisi oleh pelatih-pelatih yang
berkualitas. Dan saya merasakan sekali, jadi makanya juga saya ke pemain, kalian sekarang sudah harus terbiasa dengan, jangan nanti karena dia lama TC, dari awal TC dia ikut, tapi tiba-tiba ada pemain yang bagus itu datang dan yang lama yang saya coret, kalian sudah harus terbiasa dengan situasi seperti itu. Karena menurut saya pemain yang berlatih di klub dan berkompetisi di klub itu sama dengan TC di tim nasional, cuma tempatnya saja yang berbeda. Nah, makanya saya pernah bilang statement ke media juga bahwa TC Liga Panjang itu kan memang tidak ideal kecuali tim usia muda, ya usia 17, ya itu mungkin. Kalau yang belum bermain di klub Liga 1 dan Liga 2 itu mungkin ada TC-TC yang diperlakukan lebih spesifik. Tapi untuk TC tim nasional senior U23 itu udah mulai kita terbiasa dengan TC jangka pendek. Karena menurut saya terus terang jujur, pemain yang lama TC dengan saya, terus begitu ada datang 1-2 pemain yang tidak lagi bermain di klub reguler, saya panggil dia hadir, kualitasnya lebih baik daripada TC yang saya lakukan 2 minggu di bulan Maret. Nah ini para pemain sudah harus dibiasakan dengan hal tersebut. Oke? Ada lagi pertanyaan sekarang? Keperhatian pemain sekarang? Ya, soalnya topik dari Kolega Coach, mungkin bisa dijelaskan alasan dibangun kenapa dan menurut Coach mereka tim seperti apa dan apa yang sudah terjadi dari mereka? Iya, jawaban sederhananya dia yang mau saat bulan puasa, makanya dia yang ada beberapa negara yang kemarin kita undang, tapi yang mau cuman tim dari Libanon. Kita kemarin juga mengundang Tajikistan, tetapi karena nggak bisa dia hadir, dan juga kita mengundang tim Cina. Cina menjawab surat kita, dia akan kasih pemain yang U24 karena tim U23-nya lagi TC di Kroasia menghadapi Olimpiade, persiapan untuk Olimpiade. Dan akhirnya tim U24-nya dia itu pun nggak dapat izin dengan klub karena lagi berkompetisi. Karena usia 23 ini kan usia U22 dan U23 ini kan usia yang nanggung dan dia pasti sudah bermain di klub. Jadi itu alasannya. Tentu secara kualitas juga kita ingin. Jadi di uji coba itu kita harus beruji coba dengan lawan yang seimbang, lawan yang lebih kuat, dan lawan yang lebih rendah. 3 tipikal uji coba itu harus dilalui oleh pemain-pemain. Untuk uji coba SEA Games ini kita mensimulasikan seperti lawan-lawan kita di grup. Oke, berikutnya ada, silakan. Kabel Susila dari saya. Kan udah saya jawab tadi kan, tidak perlu ditanya lagi tuh. Ya, kan ini kan di era digital seperti sekarang kan melihat kekuatan lawan sangat mudah, begitu juga kekuatan Indonesia sendiri juga dipantau lawan sekarang 2 kali pertandingan match. Ini akan dipantau lawan-lawan terutama dari grup kita sendiri. Coach Indra memaknainya seperti apa Coach? Dipantau lawan, apakah ini malah jadi sarana sewar ini loh kekuatan kita? Itu yang buat Rido, ini kan SEA Games kedua setelah edisi sebelumnya. Kamu melihat persaingan untuk SEA Games setelah cukup lama juga di tim senior seperti apa? Oke, Rido jawab dulu. Ya, kalau saya bisa lolos di SEA Games besok, insya Allah ini yang SEA Games kedua buat saya. Kalau untuk persaingan di SEA Games pastinya lawan-lawan juga semuanya kuat, kami nggak akan meremehkan dan kami akan fokus untuk tim kami sendiri. Terima kasih. Sama loh. Ini juga SEA Games yang kedua saat untuk Coach. Bismillah ya. Silo nyampaikan tadi, di zaman yang serba digital kayak sekarang, mau sembunyi dimanapun kita uji coba, pasti orang akan tahu. Karena saya pasti arahnya kenapa harus ada live, ya kan? Apa tidak takut nanti lawan tahu dengan kita? Tidak ada live pun juga, ya kan? Kemungkinan aja orang-orang Filipina berada di sini, siapa yang tahu, ya kan? Siapa tahu orang kita sudah ada mengintip uji coba Vietnam, kan tidak ada yang tahu. Kalau dikasih tahu namanya nggak intip namanya, itu
Jadi nggak bisa kita hindari, Susilo. Saya siap saja, cuman untuk diingat, kalau orang tahu, pelatih tahu apa yang akan dibikin oleh lawannya, itu udah nggak perlu lagi tuh pelatih di pinggir lapangan. Jadi nggak ada satupun pelatih di dunia ini yang tahu apa yang akan dilakukan oleh lawan. Yang tahu hanyalah memprediksi kemungkinan siapa pemain kuncinya, bagaimana kebiasaan dia bermain, terus bagaimana dia attack, bagaimana dia defend. Tentu itu bisa kita ambil dari video-video dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya nggak khawatir untuk itu, Susilo. Ya, sama khawatirnya mungkin dengan Vietnam melakukan uji coba di tempat lain. Oke, mungkin itu. Ada lagi sekarang? Sedikit mungkin hanya pada hasil kemarin itu soal Negara ada catatan-catatan apa yang perlu diperbaiki malam ini terakhir kan sebelum malam Lebanon. Nah, itu yang nggak boleh dikasih tahu apa yang sudah kita perbaiki, nanti di info ke Lebanon nggak bagus. Tapi saya tahu maksudnya Aziz, itu uji coba pertama. Ya, saya memang sudah memprediksi mengenai hasil, mengenai penampilan, dan kira-kira kalau pemain ini main kira-kira gimana. Jadi saya hanya mendapat kesimpulan tentang kemampuan individu pemain. Ada yang di latihan, saya luar biasa melihat dia. Nah, surprise saya melihat dia. Begitu saya mainkan, baru lawan Bayangkara, itu nggak sama dengan yang latihan. Kan itu guna uji coba. Jadi saya hanya mendapat itu. Dan saya dalam uji coba pun, walaupun menang itu penting, tetapi jauh lebih penting bagaimana saya bisa mereview, menyimpulkan siapa pemain mengisi posisi apa dan paling tepat. Dan untuk diingat, pemain hanya 20, kiper 2. Itu harus ada satu pemain yang bisa minimal main di 2 posisi. Minimal itu 2-3 pemain harus bisa. Nah, ini yang kita cari, dan kita tim pelatih sudah berdiskusi terhadap hasil evaluasi lawan Bayangkara. Silakan. Coach Nier dari RRI, Coach, satu pertanyaan aja. Kemarin waktu lawan Bayangkara itu kan Coach bilang kalau salah satu yang pengen dicapai adalah menguji game plan sama menyeleksi pemain-pemain yang memang dibutuhkan sesuai dengan posisinya. Libanon kali ini membawa tim yang usianya hampir setara seperti timnas kita U22, ada yang usianya 21, 20, bahkan ada yang usia under 18 juga dibawa sama dia. Ada target lain Coach yang pengen dicapai dari pertemuan dengan Libanon 2 kali ini? Saya sudah sampaikan di awal tadi. Jadi memang target kita yaitu pertama tadi apa saya bilang, kita ingin tahu persis pemain-pemain yang akan kita bawa nanti 20 orang ke Thailand. Yang kedua, kita menyiapkan berapa lawan tipikal uji coba, dan semoga nanti kita juga bisa bermain sesuai dengan plan yang akan kita bangun. Ada 3 kriteria uji coba: tim yang ringan, tim yang sepadan, dan tim yang lebih kuat. Apakah Libanon ini lebih kuat? Ya, kami makanya kemarin itu ingin tim dari luar supaya kita lebih tahu kualitas pemain kita yang sebenarnya. Kalau memang nanti Libanon lebih kuat, kita bagaimana respon kita terhadap mereka nanti. Dan tentu manfaatnya yaitu tadi untuk pemain, kita bisa melihat kualitas pemain kita. Dan kemarin kita juga kebetulan ada pemain-pemain dia yang juga Muslim, dan pelatih ofisial juga ada Muslim, ya kita juga berdiskusi dengan mereka. Mereka juga lagi mempersiapkan tim usia muda. Satu pertanyaan lagi mungkin, silakan. Silakan. Coach, Taufik dari Newcastle. Kalau bisa dilihat persiapan SEA Games 2009 dan 2003 tuh agak berbeda. 2009 lebih panjang, dan di 2003 Coach sampai saat tahap terakhir masih ada pemain yang belum datang, belum bergabung. Apakah itu menjadi tantangan tersendiri atau gimana, Coach? 2019 sama 2023 mungkin ya. Ya, saya sebenarnya sudah sampaikan tadi. Saya akan membiasakan diri. Pelatih nasional harus membiasakan diri dengan kehadiran pemain yang tidak harus dari awal roadmap. Kenapa? Karena pemain-pemain usia 22 dan 23 pada umumnya sudah bermain di liga utamanya di Federasi
negara masing-masing, termasuk kita. Dan kalau mengenai panjangnya, ya saya pikir pemain-pemain yang saya panggil itu nanti yang saya pilih pasti mereka yang sudah berkompetisi dari mulai Februari ya, Liga 1 kita, berarti itu sudah panjang sekali. Apakah itu lebih pendek daripada saya misalnya tiba-tiba pemain yang nggak main di kompetisi terus saya TC-kan 2 bulan, mana yang lebih panjang? Ini logikanya, dan ini sudah mulai saya sampaikan kepada pemain. Pelatih tim nasional akan memilih pemain-pemain yang dimainkan oleh klub dan menurut prestasinya, menurut kalkulasi para pelatih, dia memang benar-benar dibutuhkan. Jangan nanti dia nggak main di klub, dia cedera, dia tidak punya kapasitas, terus dipanggil. Ya, jadi insya Allah waktu yang pendek kita akan maksimalkan. Yang penting pemain-pemain yang hadir harus berkualitas. Oke, saya rasa cukup. Silakan. Terima kasih Coach Indra. Saya ingin kasih klarifikasi ini supaya nanti clear. Teman-teman waktu pertama kali datang di lapangan A, kalau nggak salah, begitu saya ditanya, saya dinyatakan waktu itu bahwa saya begitu dipercaya oleh PSSI, saya membentuk tim behind the team, tim kepelatihan. Di mana sesi itu saya umumkan, saya sebagai head coach, Kurniawan sebagai asisten coach, Bima Sakti sebagai asisten coach, dan Eko Pujianto asisten coach. Pelatih penjaga gawang adalah Sahari Gultom, dan pelatih fisik Dr. Alex Aldayu Alda, ya. Coba asisten aja kan saking panjang nama nggak tahu. Jadi itu tim kepelatihan dan disupport oleh tim performance analysis yang membantu saya untuk match analysis, data statistik, video analysis, dan analisa terhadap lawan yang dia akan berikan informasinya ke saya, dan saya percayakan Yeyen sebagai ketuanya, sebagai orang yang mengepala itu, performance analysis. Kenapa dia yang saya ambil? Karena dia adalah di departemen teknik dan juga membawai kepelatihan dan juga membawai bidang teknik. Jadi supaya tidak rancu, karena ini dipertanyakan gitu. Kenapa kok Yeyen tiba-tiba jadi pelatih? Yang mendaulat dia jadi pelatih media, akhirnya jadi berita lagi di media lain gitu. Nah, jadi ini yang nggak bagus. Sore ini saya udah luruskan lah, ya. Jadi dia adalah performance analyst. Ditambah lagi official ada dokter tim, ada fisioterapi, ada masseur, ada kitman, dan ada 2 admin. Oke, selain dari itu nggak ada. Dan ada 1 manajer ya yang nanti akan mengikuti tim nasional SEA Games. Terima kasih ya, mohon support selalu untuk Merah Putih kita. Terima kasih Coach Indra. Terima kasih Coach Rido. Teman-teman media. Itu di mana nggak gitu? Di mana nih? Di sini aja, nggak usah tinggi. Sini. Di belakang. Depan aja sini. Ya, sudah. Depan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.